Hai, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Miss ya dalam pembelajaran daring hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar. Kita sudah masuk ke pembelajaran 3 di subtema 3 tema pertama. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, simak penjelasan Miss berikut ya. Negara kita, negara Indonesia merupakan negara maritim. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena negara kita memiliki perairan yang luas. Luas perairan di Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, berikut pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang ekonomi. Potensi laut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber mata pencaharian serta kenampakan alam lainnya. Misalnya, masyarakat di dataran tinggi biasanya bermata pencaharian di bidang perkebunan, pertanian, peternakan, ataupun pariwisata. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra juga memberikan pengaruh dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki pelabuhan yang dapat dikembangkan menjadi pusat transit kapal-kapal asing. Berikutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang sosial. Dalam memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas tersebut dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Jika masyarakat Indonesia sudah berkualitas dengan baik, kita pun dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang budaya. Pada masa lalu, para pedagang asing singgah di Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang, ternyata mereka juga menyebarkan budaya kepada bangsa Indonesia. Hal ini menjadi salah satu penyebab keragaman budaya di Indonesia dan juga mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Nah, dampak positifnya yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Nah, dampak negatifnya adalah hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Masyarakat Indonesia dalam satu pulau membentuk kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda dengan suku bangsa lain. Perbedaan tersebut menciptakan budaya Indonesia yang beragam, antara lain bahasa daerah, tari tradisional, rumah adat, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik tradisional, dan pakaian adat. Kita lanjut ya, materi berikutnya yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling menjiwai satu sama lain. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kelima silanya, walaupun setiap sila memiliki nilai-nilai luhurnya masing-masing. Hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Berikut nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Nah, di sila pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dan mendapatkan rasa aman dalam beribadah. Pada sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dilakukan secara adil,
serta memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Pada sila ketiga, menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mencintai tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Di sila keempat, menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan yang dilakukan secara mufakat. Di sila kelima, menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Itu dia nilai-nilai luhur yang terdapat pada sila Pancasila. Sebagai bangsa yang berpedoman pada Pancasila, perilaku kita sebagai masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena setiap sila saling berhubungan, satu perilaku dapat mencerminkan lebih dari satu sila. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan beberapa sila. Yang pertama, bersama guru dan teman sekelas memutuskan tanaman apa akan ditanam di depan kelas. Ini merupakan pengamalan sila keempat, ketiga, dan kelima. Contoh berikutnya, menjaga kerukunan dengan pemilik tanaman dan hewan yang berlainan agama. Ini merupakan pengamalan sila ke-1, 3, dan 2. Dan berikutnya, memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan setiap hari secara bergiliran dengan anggota keluarga. Ini merupakan pengamalan sila kedua, 5, 3, dan 4. Selanjutnya, tertib lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Ini merupakan pengamalan sila ketiga, kedua, dan kelima. Selanjutnya, gotong royong memperbaiki jalanan yang rusak. Merupakan pengamalan sila ketiga, kedua, dan kelima. Contoh berikutnya, memberikan sumbangan kepada teman yang terkena musibah. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila kedua dan ketiga. Selanjutnya, menghormati teman saat beribadah. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila ke-1 dan ketiga. Itu dia contoh-contoh perilaku yang mencerminkan beberapa sila. Nah, itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan, Miss jelaskan pada video pembelajaran hari ini dapat kamu pahami. Kamu juga bisa membaca buku pena dan bupping kamu untuk memahaminya lebih lanjut.